Step by step memahami kandungan Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah untuk dipahami. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 2, bahwasannya Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab untuk dipahami. Oleh karena itu untuk memahami kandungan kitab suci Al-Quran, tahap paling awal adalah belajar tata bahasa Arab, atau mempunyai Al-Quran dilengkapi dengan tarjamah bahasa Indonesia. Kemudian belajar kepada seseorang yang sudah paham tentang Al-Quran dan menguasai tata bahasa Arab dengan baik dan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab, agar kamu mengerti. Belajar kepada orang yang ikhlas. Surat Al-An'am ayat 90. Aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran hanyalah sebagai peringatan untuk segala umat seluruh alam. Ulaika alladhina hadallah, fabihudahu muqtadih, qul la as'alukum alaihi ajra, in huwa illa dzikra lil alamin. Surat Asy-Syu'ara ayat 109, 127, 145, 164. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu, imbalanku hanya dari Tuhan seluruh alam. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Surat Shad ayat 86. Katakanlah hai Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun atasnya, dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Surat Yasin ayat 21. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Orang-orang yang ikhlas tidak mengharap apapun kecuali hanya dari Tuhannya, merekalah orang-orang yang mendapat rahmat dan petunjuk. Mendengarkan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Belajar apapun itu poin utamanya adalah sungguh-sungguh. Mendengarkan bacaan Al-Quran saja, Tuhan memberikan pahala, apalagi jika mendengarkan bacaan Al-Quran sekaligus mengerti maksud dan arti kandungan ayatnya, maka insya Allah, rahmat Tuhan semesta alam akan senantiasa menyertai kita. Sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan perhatikanlah, agar kamu mendapat rahmat. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Membuat catatan atau tulisan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Dengan menulis apapun yang sudah dipelajari, akan membantu mengingat informasi yang telah diterima. Melalui kegiatan menulis akan dapat lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubungan dengan topik yang ditulis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 53. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ. Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar semuanya tertulis. Pada akhirnya, tahapan memahami kandungan Al-Quran bisa disimpulkan. Pertama, membaca Al-Quran sekaligus tahu artinya, melalui mushaf yang dilengkapi dengan tarjamah bahasa Indonesia bagi orang Indonesia. Kedua, belajarlah kepada orang-orang yang ikhlas. Ketiga, dengarkan dan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Keempat, buatlah catatan dan tulislah, supaya tidak mudah lupa. Itulah beberapa tips supaya lebih mudah memahami kandungan kitab suci Al-Quran. Dilengkapi dengan dalil dari firman Allah yang diterima oleh malaikat Jibril, kemudian oleh Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.